Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di channel saya, Aludin Ilham. Perkenalkan, nama saya Aludin Ilham, NIM saya 18720500035. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Statistik dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD. Jadi di sini saya akan menentukan data hasil penelitian yang dimana saya akan menjawab soal-soal yang ditentukan dari dosen pengampu, dan bisa kita lihat bersama-sama di sini ada tabel dari X dan Y beserta ada angka-angkanya, dan juga di sini saya sebagai nomor absen urut 1 yang dimana angka atau nomor 9 ditambah dengan nomor absen 1 menjadi 10. Oke, di sini kita akan menentukan persamaan regresi Y atas X. Yang kedua, lakukan pengujian. Yang pertama, linearitas regresi Y atas X. Dan yang kedua, signifikansi regresi atas X. Yang ketiga, C. Buat tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikan pada A 0,05. Yang selanjutnya, hitung koefisien korelasi dan uji signifikasinya antara Y atas X. Yang terakhir, hitung koefisien determinasi antara Y atas X. Dan di sini kita sudah melihat bersama-sama ada tabel yang dimana di sini ada X dan Y. Dan di sini tadinya untuk di tabel X kuadrat dan Y kuadrat serta XY di sini tadinya kosong. Dan di sini saya ingin mencontohkan satu dari X ini untuk menjadikan hasil 100 ini jadi X kuadrat sama dengan 10 dikali 10 dan hasilnya 100, dan Y kuadrat jadinya 4 dikali 4 sama dengan 16, dan untuk hasil dari XY yaitu 10 kali 4 sama dengan 40, dan begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Dan di paling akhir ini dan di paling bawah itu hasil dari keseluruhan atau bisa disebut sigma. Dari hasil di bawah ini yaitu sigma dari hasil X, Y, X kuadrat, dan XY. Oke, itu mungkin penjelasan singkat dari tabel berikut. Yang pertama kita akan tentukan persamaan regresi Y atas X. Y sama dengan A ditambah BX. Mencari B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 507 dibagi 662 sama dengan 0,765. Sigma XY dibagi sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sama dengan 507 dikurang 80 dikali 67 dibagi 10 sama dengan 507 diambil 536 sama dengan min 29. Sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N sama dengan 662 dikurang 80 kuadrat dibagi 10 sama dengan 662 dikurang 640 sama dengan 22. Mencari A sama dengan Y dikurang BX sama dengan 6,7 dikurang 0,765 dikali 8,0 hasilnya sama dengan 0,58. Y sama dengan 67 dibagi 10 sama dengan 6,7. X sama dengan 80 dibagi 10 sama dengan 8. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N sama dengan 505 dikurang 67 kuadrat dibagi 10 sama dengan 505 dikurang 448,9 hasilnya sama dengan 56,1. Y sama dengan
A ditambah BX 0,58 ditambah 0,765 ini adalah persamaan linearnya. Oke, selanjutnya yaitu uji linearitas regresi Y atas X. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah JK beberapa varians. JK T sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 505 JKA ditambah sigma Y kuadrat dibagi N sama dengan 67 kuadrat dibagi 10 sama dengan 448,9. JKB dibagi A sama dengan B sigma XY sama dengan 0,765 dikali min 29 sama dengan min 22,185. JKS sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB dibagi A sama dengan 505 dikurang 448,9 dikurang min 22,185 sama dengan 78,285. JKG dikurang sigma K sama dengan 4 sigma Y kuadrat diambil sigma Y kuadrat dibagi NI hasilnya I sama dengan 1. Tabel X diurutkan dari yang terkecil seperti X dari yang terkecil 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 10 dan Y-nya 10, 12, 6, 7, 5, 6, 7, 4, 5, 5. JKG sama dengan 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 22 kuadrat dibagi 2 ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 13 kuadrat dibagi 2 ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat diambil 18 kuadrat dibagi 3 ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 14 kuadrat dibagi 3 sama dengan 100 ditambah 144 dikurang 242 ditambah 36 ditambah 49 dikurang 84,5 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 49 dikurang 108 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 25 dikurang 65,3 hasilnya sama dengan 2 ditambah 0,5 ditambah 2 ditambah 0,7 sama dengan 5,2. JKTC ditambah JKS ditambah dikurang JKG sama dengan 78,285 dikurang 5,2 hasilnya 73,085. Yang kedua, menghitung derajat bebas atau DB beberapa varians. DBT sama dengan N sama dengan 10. DBA sama dengan 1, DB B dibagi A sama dengan 1, DBS sama dengan N dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. DBG sama dengan N dikurang K sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. DBTC sama dengan K dikurang 2 ditambah sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Yang ketiga, menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK sebagai berikut. RJKA sama dengan JKA dibagi DBA sama dengan 448,9 dibagi 1 sama dengan 448,9. RJKB dibagi A sama dengan JKBA dibagi DB B dibagi A sama dengan min 22,185 dibagi 1 hasilnya min 22,185. RJKS sama dengan JKS dibagi DBS sama dengan 78
RJKS sama dengan JKS dibagi DBS sama dengan 78,285 dibagi 8 sama dengan 9,785. RJKG sama dengan JKG dibagi DBG sama dengan 5,2 dibagi 6 sama dengan 0,86. RJKTC sama dengan JKTC dibagi DBTC sama dengan 73,085 dibagi 2 sama dengan 36,5425. Menentukan F hitung. A. Uji linearitas regresi Y atas X. AO Y sama dengan A ditambah BX atau regresi linear. A1 Y tidak sama A ditambah X regresi tidak linear. Hit TC sama dengan RJKTC dibagi RJKG sama dengan 36,5425 dibagi 08642,491. F tabel A sama dengan 0,05. Menentukan F tab 0,05 dibagi 2 dibagi 6 sama dengan 5,14. Bandingkan A sama dengan 0,05. F hit lebih kecil dari F tab, berarti HO ditolak. Dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis tidak linear. B. Uji signifikansi regresi Y atas X. HO B sama dengan 0, regresi tak berarti. H1 dibagi B lebih kecil 0, regresi berarti. F it B dibagi A sama dengan RJKB dibagi A dibagi RJKS sama dengan min 22,185 dibagi 9,785 sama dengan min 2,267. Bandingkan dengan F tab untuk A sama dengan 0,05 dB, B dibagi A sama dengan 1, dBs sama dengan 8. Kesimpulan dari pengujian linearitas dan signifikansi regresi ini adalah variabel tidak berpengaruh terhadap variabel Y dan tidak bersifat linear. Menyusun tabel ANOVA, sumber varians. Di sini bisa kita lihat sama-sama untuk tabel ANOVA, DB, JK, RJK, F hitung dan F tab. Total T 10, 505 dan F tab A sama dengan 0,5. Regresi A 1, JK-nya 448,9, RJK 448,9. Regresi B dibagi A, DB-nya 1, JK min 22,185, RJK min 22,185, F hitung min 2,267, F tab 5,32. Sisa S, DB-nya 8, JK 78,285, RJK 9,785. Tuna cocok atau TC, DB-nya 2, JK-nya 28,6204, RJK 14,3102, F hitung 42,491 dan F tab 5,14. Galatnya DB-nya 8, JK-nya 5,2, RJK 0,86. Keterangan yaitu DB derajat bebas, JK jumlah kuadrat, RJK rata-rata jumlah kuadrat, NS non-signifikan. Dari hasil analisis pada tabel A sama dengan 0,05 diperoleh F hit B dibagi A sama dengan min 2,267 lebih kecil dari F tab sama dengan 5,32 S dan F hit TC sama dengan 42,491. Hasil F tab-nya sama dengan 5,14. D. Koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y. 1. Koefisien korelasi antara X dan Y RXY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Hasilnya min 29 dibagi akar 22 dikali 56,1, hasilnya sama dengan min 0,110. Jadi koefisien korelasi antara X dan Y sebesar min 0,110. Yang kedua, uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y. HO banding P sama dengan 0, H1 banding P tidak sama 0.
hitung sama dengan Rx Y pakar N dikurang D2 sama dengan 0, dibagi pakar 1 ditambah R kuadrat X Y sama dengan min 0,110 pakar 8 dibagi pakar 1 dikali min 0,110 kuadrat. Hasilnya yaitu min 331,08 dibagi 0,0121 sama dengan hasilnya min 25,709. Dan yang terakhir menghitung koefisien determinasi. Rumus koefisien determinasi R kuadrat XY dikali 100% sama dengan min 0,110 kuadrat dikali 100%, 0,0121 dikali 100% sama dengan 1,21%. Koefisien mengandung makna bahwa 1,21% variabel prestasi belajar dapat dijelaskan oleh variabel tingkatan pendidikan, bahwa disimpulkan pengaruh variabel tingkat pendidikan kepada kesadaran belajar sebesar 1,21%. Oke, jadi mungkin itu saja ya teman-teman. Saya sudah berhasil menjawab soal-soal dari dosen pengampu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.